Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini kita akan membahas materi pertama di kelas 11 semester 2 tentang demografi atau kependudukan. Perlukah diadakan sensus penduduk? Ya, sangat perlu. Kenapa? Karena Indonesia sendiri adalah negara dengan kepulauan terbesar dengan jumlah pulau lebih dari 17.000. Tapi untuk mengetahui jumlah penduduk yang ada di negara kita, bukannya nggak mungkin ya, tapi ada beberapa cara yang harus kita lakukan sehingga kita harus memiliki data kependudukan. Salah satunya yaitu dengan melakukan sensus penduduk. Apa arti dari sensus penduduk? Oke, untuk sensus penduduk itu sendiri merupakan pengumpulan, pencatatan, pengolahan data dari penduduk yang ada di suatu negara dengan periode tertentu. Biasanya di Indonesia, periode untuk sensus penduduk selama setiap 10 tahun sekali. Selain sensus penduduk, untuk mendapatkan data kependudukan, itu juga diadakan survei penduduk. Bedanya dengan sensus adalah, kalau survei, itu hanya diambil beberapa sampel saja. Waktu pelaksanaan tergantung sesuai kebutuhan. Jadi enggak secara keseluruhan seluruh Indonesia ya, tergantung dari wilayah yang diteliti saja. Sedangkan untuk registrasi penduduk, ini pencatatan yang dilakukan untuk peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan penduduk, baik itu berupa kelahiran, kematian, migrasi, pernikahan, atau pencatatan dari penduduk lainnya. Untuk sensus penduduk sendiri itu ada jenis dan metodenya. Untuk jenis ada dua, de facto sama de jure. Perbedaan dari kedua jenis ini tergantung dari posisi penduduk yang akan disensus. Untuk de facto, penduduk yang akan disensus itu dilihat dari tempat tinggal saat sensus. Sedangkan untuk de jure dilihat dari data kependudukan. Data kependudukan bisa kita lihat melalui KTP, bisa kita lihat melalui kartu keluarga atau KK. Di antara dua jenis ini, yang paling valid datanya adalah de jure karena berhubungan dengan data kependudukan yang ada pada penduduk. Selanjutnya untuk metode sensus penduduk ada dua, canvasser sama householder. Berkaitan dengan siapa orang yang mencatat data kependudukan tersebut. Untuk canvasser sendiri, petugas sensus yang mengisi data dari data penduduk yang dia data. Sedangkan untuk householder, kepala keluarga yang diberi catatan untuk mengisi sensus penduduk. Untuk canvasser sendiri, ini digunakan biasanya di negara berkembang. Sedangkan untuk householder, biasa digunakan pada negara maju. Kenapa? Karena di negara maju tingkat buta hurufnya lebih rendah. Dari data yang kita dapatkan melalui jenis dan metode sensus penduduk, ada beberapa jenis dari penyajian data tersebut. Ada berupa peta, ada berupa piramida penduduk, serta ada grafik yang mencerminkan hasil dari penduduk yang sudah disensus. Dari hasil ini, kita bisa mengolahnya untuk mengetahui pertumbuhan penduduk di suatu negara. Bagaimana caranya? Sebelum itu kita harus tahu dulu, pertumbuhan penduduk itu apa? Oke, pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi penduduk dalam kurun waktu tertentu. Kita bisa melihatnya dari kelahiran, kematian, dan perpindahan. Untuk pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia, kita bisa menghitungnya dengan dua cara. Yang pertama, pertumbuhan penduduk alami. Jadi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya adalah secara alami. Alami, yaitu kelahiran dan kematian saja. Bisa dilihat pada rumus, PA itu adalah pertumbuhan penduduk alami, PO jumlah penduduk di awal tahun. Oke, karena ini berhubungan dengan hitungan, ada contoh soal. Penduduk Kabupaten X pada awal tahun 2009 berjumlah 500.000 jiwa.
jumlah kelahiran selama tahun 2009 sebesar 12.000 jiwa. Sedangkan untuk jumlah kematian 4.000 jiwa. Berapakah pertumbuhan penduduk alami Kabupaten X di akhir tahun 2009? Jadi ini dia menanyakan pertumbuhan penduduk alami. Oke, kita lanjut. Masukkan ke rumus. PA sama dengan P0 tambah L kurang M. P0 jumlah penduduk di awal tahun di sini adalah 500.000. Ditambah jumlah kelahiran. Oke, kelahirannya di tahun 2009 12.000. Untuk jumlah kematian itu ada 4.000. Oke, dalam kurung dulu kita hitung. 12.000 kurang 12.000 kurang 4.000, 8.000. Jadi kita bisa tambahkan, maka untuk pertumbuhan penduduk alami di Kabupaten X pada tahun 2009 adalah 508.000 jiwa. Oke, sepertinya mudah untuk menghitung pertumbuhan penduduk alami. Kita lanjut yang kedua, menghitung pertumbuhan penduduk total. Untuk total kita menambahkan dua bagian lagi, I itu imigrasi, O emigrasi. Imigrasi penduduk pendatang, emigrasi penduduk yang keluar di suatu wilayah. Oke, kita lihat contoh soal. Penduduk masih berhubungan dengan Kabupaten X ya pada tahun 2009. Oke, ditambah soalnya dari sini jumlah penduduk pendatang dari daerah lain yang masuk ke Kabupaten X selama tahun 2009 adalah 3.000 jiwa. Sedangkan penduduk Kabupaten X yang pindah keluar daerah lain selama tahun 2009 sebesar 2.000 jiwa. Berapakah pertumbuhan penduduk total Kabupaten X di akhir tahun 2009? Yuk kita langsung masukkan ke rumus menghitung pertumbuhan penduduk total. PT sama dengan P0 lahir kurang mati tambah I kurang O. Oke, tadi di soal sebelumnya kita sudah menghitung jumlah PO tambah L kurang M. Oke, kita tulis kembali nggak apa-apa. 500.000 untuk penduduk awal tahun, lahirnya ada 12.000 ditambah kurang 4.000 ditambah I imigrasi yang masuk. Di sini ada 3.000 dikurang yang keluar ada 2.000. Oke, 500.000 ini hasilnya 8.000. Oke, ini 3.000 kurang 2.000 1.000. 500.000 tambah 9.000. Jadi pertumbuhan penduduk total Kabupaten X tahun 2009 adalah 509.000 jiwa. Dari pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total, kita bisa mengetahui berapa persentase pertumbuhan penduduk yang ada di Kabupaten X. Caranya, L kurang M per P0 kali 100%. Jadi tinggal kita bolak-balikkan dari angka yang tadi ya. Soalnya masih sama, yang menjadi pertanyaan di sini persentase pertumbuhan penduduk alaminya berapa. PT sama dengan L kurang M per P0 kali 100%. L kurang M 12.000 kurang 4.000 per 500.000 kali 100%. Oke,
Oke, di sini 8.000 ya. Per 500.000 kali 100. Oke, ini bisa kita coret. 8/5, maka hasilnya adalah 1,6%. Persentase pertumbuhan penduduk alami penduduk Kabupaten X tahun 2009 adalah 1,6%. Kita lanjut untuk menghitung persentase pertumbuhan penduduk total. Tinggal kita pindahkan penolnya ke bawah ya, dikali dengan 100%. 100% ini adalah konstanta untuk menghitung persentase. Soalnya masih sama dengan yang tadi. PT sama dengan L kurang M tambah I kurang O. L-nya tadi 12.000 dikurang 4.000 ditambah I-nya 3.000 atau imigrasi, outputnya atau emigrasinya 2.000. Ini 8.000 tambah 1.000. Persentasenya kita hitung ini dulu ya, ini 9.000, 9.000 per 500.000 dikali 100%. Persentase PT ini kita bisa sederhanakan, tinggal dicoret saja. 9/5. 9/5% itu hasilnya 1,8%. Jadi untuk persentase pertumbuhan penduduk total Kabupaten X pada tahun 2009 adalah 1,8. Tadi pertumbuhan penduduk alami hasilnya 1,6%. Bisa kita lihat dari pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total, kriteria persentasenya di bagian mana. Jadi untuk kriterianya ada 3, ada rendah, ada sedang, dan ada tinggi. Kalau rendah itu yang persentasenya kurang dari 1%, sedang itu 1-2%, dan untuk tinggi lebih dari 2%. Tadi hasilnya 1,6 dan 1,8. Berarti masuk ke sedang ya, untuk kriteria pertumbuhan penduduknya. Oke, demikian untuk penjelasan materi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.